Untuk menghemat uang untuk bensin, koki di kafetaria tidak memasak kacang hijau lagi biarkan para siswa makan. Gadis ini yang makan satu potong merasa makanannya tidak biasa. Jadi lagi datang dan berikan tahu Xiao Enhi. Tidak harap lagi dimarahi karena jadi susah makan. Jangan pilih-pilih, kembali ke tempat duduk saja. Pada saat ini, siswa lain datang dan mengeluh bahwa kacang sulit untuk dimakan. Dia baru menyadari ada masalah jadi dia bergegas untuk mencoba. Benar saja, itu belum mentah. Xiao Enhi dengan cepat temukan koki. Biarkannya memasak sepanci kacang mentah ini. Tetapi dimarahi oleh wanita tua dengan keras. Pikir bagaimana sih, kok aku bisa biarkan siswa makan kacang yang belum mentah? Anak-anak sekarang sering nakal nih. Aku telah menjadi asisten koki selama lebih dari 20 tahun. Xiao Enhi masih ragu. Tapi wanita telah bilang begitu. Harus terus berikan kepada siswa. Mereka masih makan seperti biasa. Tapi segera sesuatu terjadi. Satu siswa tiba-tiba muntah tanpa henti. Guru dengan cepat datang untuk memeriksa situasi. Tanpa diduga, satu siswa lain. Ibu Ha, ada apa dengan anak-anak? Baik-baik saja kan? Aku tidak tahu apa yang salah. Ada juga beberapa siswa di kelasku yang muntah. Mereka dengan cepat membawa siswa ke rumah sakit untuk diperiksa. 13 siswa keracunan makanan. Hal telah menjadi sangat serius. Kepala sekolah segera berkonsultasi dengan pegawai dapur. Lagi pula, kalian berdua utamakan keselamatan siswa atau tidak? Wanita tua yang masak, air mata lagi jatuh begitu banyak. Menangis dan memohon maaf kepada kepala sekolah. Tapi ini tidak akan semudah itu bisa lepaskan. Sekolah pasti harus menjelaskan kepada orang tua. Jadi diputuskan untuk memecatnya koki tua itu. Sekarang wanita itu lagi menangis lebih keras. Dia menangis sambil memberitahu suaminya tidak punya pekerjaan. Seluruh keluarga bergantung pada uangnya sendiri untuk merawat anak-anak. Jadi tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di tanah. Jika tidak memaafkan, aku tidak akan berdiri. Xiao Enhi di samping Titka bisa tahan. Jadi letakkan semua tanggung jawab pada diri sendiri. Minta kepala sekolah memecatnya. Apa hubungannya ini denganmu? Dia yang memasak, dia harus bertanggung jawab atas makanannya. Namun dia masih bersikeras menyalahkan dirinya sendiri. Ini buat koki wanita jadi menyenangkan. Buru-buru minta maaf. Selesai bicara, kepala sekolah yang coba menasihati Xiao Enhi. Meski begitu, koki wanita itu di dapur benar-benar berubah atau tidak. Tidak lama kemudian, Xiao Enhi kehilangan pekerjaannya. Tapi itu tidak sedih karena dia akan menikah. Pada malam pernikahan, dia jadi begitu sangat mabuk. Tidak berharap, salah masuk kamar di tengah malam lagi kira orang aneh itu adalah suaminya. Hingga terbangun dan mendapati pria di sebelah bukan suaminya. Apa-apaan? Ini kamarku, kamu keluar dari sini. Kok ini lagi jadi kamar kamu? Keluarlah. Pada saat ini, suaminya yang mabuk, Sui Wei juga bangun. Sadari istrinya tidak ada di samping. Lagi dengar suara istrinya di ruangan lain. Jadi telah dobrak pintu dan masuk. Adegan di depan Sui Wei buatnya tidak bisa menerima. Dalam kemarahan, dia memukul pria itu dengan keras. Tapi itu tidak cukup untuk tahan kemarahan. Sui Wei tidak bisa menenangkan amukannya. Dengan cepat laporkan polisi. Kemarin adalah malam pernikahan kami. Malam pernikahan nih. Bajingan itu yang mengambil malam pertama yang aku simpan selama 3 tahun. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Tangkapnya segera sih. Dan semua hal ini buat Xiao Enhi memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dia berlari ke halaman untuk mengakhiri ini. Untungnya Sui Wei datang tepat waktu. Dia janji tidak akan keberatan ini. Dan selalu cintanya. Begitu saja baru menasihati Xiao Enhi. Tapi apakah Sui Wei bisa lupa yang ini atau tidak? Pastinya tidak. Setiap kali saat tidur, selalu mimpi istrinya bercinta sama pria yang lain. Dia lagi dengan gila maju. Namun, tidak ada apa-apa di depannya. Baru saja menoleh ke sini. Mimpi ini marahi Sui Wei. Dia menendang kaki.
Setelah bangun tidur, temukan bahwa istrinya jatuh dan memukul kepalanya jadi berdarah. Terkejut, dia bertanya kepada istrinya, "Ada apa? Kamu yang sentuh di mana kan? Kamu yang alami mimpi buruk kan? Kamu baru saja menendangku nih." Saat ini Sue Wei baru saja ingat. Jadi buru-buru minta maaf ke istrinya. Xiao Enhi juga tidak banyak berpikir. Pergi ke rumah sakit untuk mencari teman terbaik untuk mengobati luka. Dia berbohong tidak berhati-hati jadi menabrak pintu. Tapi luka ini tidak seperti memukul pintu. Sahabat tanya berulang kali bahwa Xiao Enhi baru bilang yang sebenarnya. Sue Wei yang tidak bisa lupakan yang itu. Itu hal yang berharga dalam kehidupan seorang gadis. Lagi dirampok oleh pria yang aneh. Ini adalah sesuatu yang sangat sedikit pria yang bisa menerima. Namun, Xiao Enhi masih percaya pada suaminya. Sebenarnya, awalnya Sue Wei sangat sayang padanya. Tapi dia lagi pelan-pelan ubah. Selalu ingin mengontrol. Mereka berdua mulai berdebat 3 hari 2 pertandingan. Sejak itu terjadi. "Kamu masih anggap aku sebagai istrimu gak? Itu semua karena perilakumu yang tidak biasa." Yang ini buat Xiao Enhi pingsan. Sue Wei mengira dia berpura-pura jadi berbalik dan pergi. Untungnya, adik perempuan saya muncul tepat waktu. Bawa orang ke rumah sakit. Xiao Enhi tahu dia hamil. Tapi tidak yakin itu milik suaminya. "Ada cara mana? Bantu saya memeriksa bayi dalam kandung aku punya siapa gak? Bisa, kamu lahirkan bayi dan menjalani tes DNA." "Kok bisa?" Xiao Enhi tidak sabar menunggu bayi di dalam perutnya lahir. Jadi memutuskan untuk menyerahkan bayi ini. Cerita ini didengar oleh adik perempuannya. Untuk menghentikan Tu Enhi, adik perempuan itu buru-buru memberitahu orang tuanya untuk datang biar nasihatinya. Begitu saja. Xiao Enhi masih tidak ubah pikirannya. Setelah Sue Wei ketahui bahwa istrinya hamil, dia langsung bertanya apakah anak itu miliknya. Tapi Xiao Enhi tidak bisa yakin. "Sejak kapan kamu mengalami gejala? Berapa hari?" "Sudah lama yang itu. Dengan gejala sekarang, sangat mungkin bayi itu milik kita." Tapi Xiao Enhi tidak mau ambil resiko. Mereka ke rumah sakit untuk meninggalkan bayi. Ketika meletakkan pena, Sue Wei telah menyesalinya. Harus menjaga bayi ini. Taruhan kali ini, Xiao Enhi tidak meyakinkan. Akhirnya melahirkan bayi. Telah punya bayi. 2 orang mereka tidak bertengkar lagi. Bahkan ada banyak foto Sue Wei di dalam kamar. Biarkan anak akan menjadi miripnya. Xiao Enhi melihat tindakannya sedikit khawatir. Dia mengerti apa yang dipikirkan suaminya. Dia masih takut bayi itu bukan bayinya. Cepat ke tanggal lahirkan. Seluruh keluarga sangat khawatir menunggu di luar. Untungnya sukses dan aman. Sue Wei baru saja reaksi. "Segera tanyakan pada bayi golongan darah apa." "Golongan darah O." Keluarga Zhao juga bergolongan darah O, seluruh keluarga sangat gembira. Bayi itu menjadi hartanya. Tapi pernah makan malam dengan rekan kerja. Bos Sue Wei bilang, anak tetangga pergi ke rumah sakit untuk dites. Baru tahu bahwa itu bukan anak kandung mereka. Rekan-rekan di sebelah juga mengikuti. Sue Wei dengan cepat ubah ekspresi wajahnya. "Baru saja pulang dan membawa anak saya untuk tes DNA. Benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Lihat bahwa anak itu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dia benar-benar patah hati. Bahkan punya ide gila." Xiao Enhi tahu berita itu dan segera berlari. "Jika kamu bersikeras untuk pergi seperti itu, aku akan pergi sama kamu." Akhirnya meyakinkan Sue Wei untuk pulang. Saat istri sedang tidur, dia memeluk anaknya dan ingin buangnya ke tanah. Pada saat itu, adik perempuan saya muncul secara tidak sengaja. Hancurkan rencana Sue Wei. Rusak rencana Sue Wei. Keesokan harinya, dia diam-diam menggendong bayi itu dan berikannya kepada ayah kandungnya. Sisakan hanya 1 kertas tes. Dan dengan marah pergi. Dan rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun diketahui oleh seluruh keluarga. Keluarga tidak bisa menerima anak ini.
Jadi mau pasangannya untuk mengirim anak itu pergi. Tapi bayi karena Xiao Enhi 9 bulan dan 10 hari yang keras baru bisa melahirkan. Jadi dia tidak ingin jauh dari bayinya. Jadi mereka hanya bisa bercerai pada akhirnya. Mungkin bisa menjadi pasangan yang bahagia. Tapi hanya karena malam pernikahan terjadi karena kesalahan. Membuat dua orang untuk melewati. Tapi semua ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Xiao Enhi juga tidak ingin ini terjadi. Dan Sue Wei yang tidak bisa terimanya. Maka di awal, jangan lanjutkan. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka ini sebenarnya bukan masalah. Tentu saja setiap orang punya pendapat dan pilihannya masing-masing. Jika itu kalian, bagaimana kalian akan memilih?